Alhamdulillah pada akhir Syawal ini kita diizinkan lagi oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul setiap hari Ahad pekan keberapa ini untuk membaca kitab Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddis Qadhi Iyad, ya. Karena ke depan yang banyak akan kita kaji adalah tentang ma'rifatul Nabi SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan kitab yang paling reflektif, tapi reflektif itu dia merefleksikan apa yang direfleksikan, teks yang sampai. Banyak kitab hanya menukil teks, tapi kurang menukil secara refleksinya apa. Namun apa yang beliau refleksikan itu, yang beliau renungi itu, yang ditulis di sini, tidak ada satupun alhamdulillah yang keluar dari usul ahli naql, ya, kaidah-kaidah yang digunakan oleh ahli riwayat, apalagi menyalahi zautnya ahli-ahli ma'rifat. Nah, dan kitab ini menjadi panduan utama ulama-ulama kita dalam kajian-kajian ma'rifat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun tadi sudah baca Fatihah, sekarang Fatihah khusus kita baca untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar wa Utsman wa Ali wa Sayyidina Khidir salam. Dan mu'alif kitab ini Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Kabir Al-Qadhi Iyad. Al-Fatihah. Beliau hidup, lahir di semasa dengan Imam Ghazali, tapi lebih muda, ya. Jadi Imam Ghazali itu pertengahan abad kelima, beliau di 471. Imam Ghazali wafat 505, kalau dia wafat 544, jadi lebih panjang umurnya. Maka karir ilmiahnya lebih panjang dari Imam Ghazali, tapi tetap saja Imam Ghazali efeknya lebih besar dari beliau, ya. Itu sebabnya nanti pada asar setelah Hizb Bahar dan syarah Hizb Bahar kita akan mensyarah sedikit Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya. Gimana? Panas ya? Katanya Jakarta, Indonesia, terutama negeri-negeri di bawah Ekuador, di bawah Khatulistiwa, naik berapa persen? Naik sekian gitu, ya, panas. Dan mau mau kita harus pakai pendingin, angin segala macam, ya, semuanya. Maka wajib kita syukuri negeri ini walaupun panas siang. Kalau di daerah sedikit di Bogor itu pagi sudah sore jam 5 sudah sejuk lagi. Ya, kemarin kita dari kampung sama jam 5 sudah sejuk. Mandi sudah kedinginan. Ya, jadi kalau mandi mending sebelum subuh sekalian. Baik. Sebelumnya kita bagian mana, Bu, ya? Seingat nggak? Seingat saya terakhir kita membahas tentang kecerdasan beliau, ya. Ya. Oh, Islam itu loncat. Kita kembali ke basic. Terakhir kita membahas tentang kecerdasan beliau. Nabi itu sangat cerdas. Orang paling cerdas itu kata Imam Ghazali, orang yang paling kenal dengan yang paling rumit dikenal, yaitu Allah Ta'ala. Jadi a'rafun nas, orang yang paling bermarifat, a'rafuhum billah, yang paling kenal kepada Allah. Nah, di Quran cukuplah cerdasnya baginda Rasulullah SAW itu surat Nisa surat 4 ayat 113. Nah, mau ditandain ayat ini metode keilmuan baginda Rasulullah SAW. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa'allamaka, dan dia mengajari engkau ma lam takun ta'lam, apa yang mana engkau belum mengetahuinya. Siapa yang mengajarkan? Allamaka, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baginda Rasulullah SAW dibimbing langsung oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad gak ada lafaz wattaqullah yu'allimkumullah, itu gak begitu, karena takwa sudah beliau sumbernya. Kalau kita takwalah kepada Allah, Allah langsung ajar kamu. Tapi kalau Nabi Muhammad langsung wa'allamaka, dan dia selalu, jadi fi'il madhi itu kadang-kadang beberapa guru kami mengartikan yang dulu ada sebut, selalu, ya. Ma'lam takun ta'lam, apa yang kau belum pernah tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, ya. Maka anugerah Allah kepada engkau sangatlah besar. Kenapa? Beliaunya besar, beliaunya azim. Nah, yang ini kita tahu nih. Jadi cukuplah itu pertanda bahwa beliau ini sangat luar biasa. Coba teman-teman bayangkan, memikirkan diri kita bersumber dari 4 unsur itu sudah pusing. Anasir tubuh itu ada 4: air, tanah, udara, api. Ini dari mana? Nah, itu sudah pusing. Tapi pertanyaan kepada baginda Rasulullah SAW lebih tinggi dari itu. Apa pertanyaan para sahabat ke beliau? Bani Asy'ariyin, orang-orang Yaman,
kakeknya Imam Asy'ari, buyut Imam Asy'ari itu nanya, sebelum aras ada, itu Allah gimana gitu. Nanya-nanya begitu. Maka jawaban Nabi, Allah sudah ada dan belum ada apapun bersamanya. Ada lagi yang nanya di riwayat Imam Tirmidzi, sebelum aras apa wahai Rasulullah? Coba aku bisa nggak mikirin itu? Kalau nggak pernah ke alam sana kan nggak bisa jawab. Nabi kan nggak pernah sekolah, nggak pernah observasi seperti lab-lab sekarang. Pengetahuan Nabi, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Apa beda wa'allamaka ma lam takun ta'lam dengan wa'allamaka ma lam ta'lam? Beda. Kalau malam takun dibawa orangnya ke tempat itu. Kalau malam ta'lam cukup diberikan maklumat. Nah, Nabi SAW wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarimu langsung dengan apa? Dibawa ke tempat yang mau diajarkan ilmunya apa. Jadi Nabi SAW mi'raj rohaninya tidak hanya sampai ke aras. Bahkan sebelum aras Nabi dikembalikan ke masa sebelumnya. Sebelum aras apa? Ma. Tapi antara ma dan aras itu ada ama. Yang paling canggih itu syarah daripada Imam Ibnul Arabi, murid Imam Ghazali. Kitabnya Aridatul Ahwazi, bukan Ibnul Arabi yang satu lagi yang biasa kita sebut. Apa kata dia? Ama, yani amma siwallah, selain Allah maksudnya. Benda selain Allah, tapi kita tidak akan terjemahkan karena itu bagian dari ilmu ghaibiyat, ya, ilmu yang gaib, ya. Nasallallahu ayyuhallimana ma lam ta'lam. Jadi kalau kita paling-paling Allah mengajarkan kita sesuatu yang kita nggak tahu, diberitahu, namanya ilmu yaqin. Tapi kalau allamaka ma lam takun ta'lam, dari kaunnya ghair alim menjadi kaunnya aliman, itu beda. Itu yang kita sebut mengetahuinya Rasulullah itu beliau masuk ke dalamnya. Belakangan muncul istilah hakul yaqin. Nah itu barangkali pembahasan sebelumnya yang kita ringkas barangkali, ya. Sekarang kita masuk kepada hilmihi wa ihtimalihi wa afihi wa sabri. Bagaimanakah santunnya baginda Rasulullah SAW? Wa ihtimalihi, bagaimanakah Rasulullah memikul beban-beban. Jadi Rasulullah ini karakter itu bukan berlepas tanggung jawab, tapi orangnya tanggung jawab. Wa afihi, beliau ini pemaaf. Pemaaf itu memberi maaf. Kalau memberi maaf wajib, apalagi minta maaf. Wa sabrihi, dan sabarnya. Wa amal hilmu wa ihtimal wal afu ma'al qudrah wa sabru ala ma yukrah. Ya. Adakah orang sabar terhadap yang dia tidak suka? Yaitu sabar ala ma yukrah. Sabar terhadap satu yang dia tidak suka. Kalau dia suka, sabar nggak? Ya. Antum senang tapi nggak boleh gitu. Nah, itu namanya sabar. Wa baina hadhil alqab farqun. Antara hilm, ihtimal, af, sabar itu ada beda. Itu laqab gelar. Maka orang kalau dikasih gelar ada halim, ada afu, ada sabur, sabar, ada gelar-gelar sejenisnya. Ya. Fa innal hilma, sesungguhnya kesantunan baginda Rasulullah SAW, tawakkurun wa thabat, halatu tawakkurin wa thabatin indal asbabil muharrikat. Hal yang tawakkur, merendah. Tawakkur itu isi dari orang khusyuk. Khusyuk itu kan merendah. Wa thabat, dan tidak goyang, nggak gelisah, nggak panik. Indal asbabil muharrikat, ketika terjadi suatu kejadian berdasarkan asbab yang bergerak. Ini baru dikabarkan Bukhari 15 Ramadan udah panik. Ternyata hadisnya dhaif. Udah gitu ustaznya nggak minta maaf, ya, nggak minta maaf kepada umat. Ini minta maaf, ini tobat sama Allah, menyebarkan sesuatu yang nggak terbukti. Bukan terjadi, tapi kapan terjadi? Apakah Ramadan? Ini Ramadan kita nggak tahu. Itu ilmu Allah, jangan masuk kepada ilmu itu. Kecuali antum diberitahu secara ilhami. Mendapat ilham nggak? Ilham ke halu, ya, katanya pemberantas halu, ya kan? Pemberantas halu senangnya halu, dan buat halu-halu sendiri. Wal ihtimal habsun nafs indal alam. Apa beda hilm santun? Jadi santun bahasa Indonesia lebih umum daripada santun dalam bahasa itu apa? Oh, masya Allah. Terus ini, antum yang kausan kalau belum dapat minum. Santun bahasa Indonesia kita paling mengartikan orangnya sopan gitu ya, sopan santun. Tapi santun dalam masalah hilm, halim, itu tadi dia karena kalau ada kejadian dia biasa aja, nggak panik, nggak gelisah. Ini kalau baru kejadian betul gelisah, ujiannya berat nih gitu.
Kayak antum aja yang dapat ujian ya. Ya, biasa aja, santai aja. Ya, ada hal kita sedih, sedih tapi nggak usah panik, nggak usah stres. Maka orang yang punya sifat halim mustahil stres. Mustahil stres. Berarti kalau kita stres, helmnya hilang. Yang cocok logi dengan helm ya. Wal ihtimal, adapun ihtimal, ini kan beda meme-nya aja di mana ya? Hamala, apa? Helm, hamil. Ya. Ihtimal, habsun nafas ilal alam wal mu'ziyat. Menahan nafsiyah, keegoan di saat alam ada sesuatu yang menyakitkan, wal mu'ziyat, atau sesuatu yang menyinggung. Singgung dikit langsung berontak. Insya Allah. Pintunya tersinggung seperti itu. Ya. Itulah pintu kena angin, bong. Ya. Disinggung dikit ngamuk-ngamuk, disinggung dikit protes. Ya. Kalau berguru siap-siap disinggung dan bersyukur kalau disinggung guru, berarti antum dapat perhatian. Yang dikhawatirkan kalau sudah nggak diperhatikan. Allah, if'alu ma syi'tum. Udah kamu suka-suka. Berarti Allah nggak perhatian lagi sama orang itu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kalau Allah masih bilang jangan lakukan ini, ya, jangan begini, itu bagus ya, khair itu ya, sesuatu yang baik. Jadi kalau siap berguru kepada seorang mursyid, syekh, kiai, siap-siaplah menerima sentuhan-sentuhan di sini dan sentilannya. Ya. Wa mithlu as-sabr, ya. Sabar mirip dengan itu, ya. Banyak orang nanya, sabar ada batasnya nggak? Sabar itu batasnya kalau antum udah nggak sabar. Kalau orang udah nggak sabar, itu batas sabarnya. Bang Dik, Masya Allah, udah lagi nih Bang Dik, kecuali rambutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Bid'ah itu Bang Dik, cium-cium tangan itu bid'ah. Wa amal afu fa huwa tarkul mu'akhadah. Afu, apa beda afu? Kan sering nih kita ngomong afu ya. Al-afu, oh keren banget, kayaknya Arabik banget ya. Apa arti al-afu? Tarkul mu'akhadah, tidak ngambil hati, nggak bawa perasaan. Mohon ya al-afu ya, jangan dibawa perasaan ya, kira-kira begitu. Al-afu itu bisa juga diartikan kelebihan jiwa, dadanya terlapang. Maka ketika ditanya ya sa'aluna kama yunfikun, mereka ditanya apa yang akan dibelanjakan, diinfakkan. Qulil afwa, katakan hai Muhammad, al-afwa, kelebihan harta. Nah, ternyata sedekah itu ada sedekah maaf. Harusnya kita tersinggung, kita nggak tersinggung. Nah, itu udah bisa begitu belum? Saya juga lagi belajar ini ya, lagi belajar kita semua. Ya. Bang Do pernah disesatkan orang nggak? Sering. Terus balas nggak? Kayaknya wajah antum banyak membalas ya. Ya. Wa hadha kulluhu mimma addaba Allah Ta'ala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendidikan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada hilm, ada orang yang kurang ajar sama Nabi. Afu, ihtimal, ada orang yang suka nyusahin Nabi. Ya. Ada orang yang repotin Nabi. Makanya jadi guru tuh gak enak. Ya. Ya, mau mundurkan diri. Surat sama Allah. Ya Allah. Jadi guru gak enak. Antum kira jadi guru enak. Murid masalah, antum yang kena. Apalagi antum yang bermasalah. Itu bisa bubar pengajian. Itulah ujian murid kalau guru sedang tertimpa masalah. Guru kalau kena masalah itu ujian bagi dia dan muridnya sekaligus. Bubar nggak pengajian? Ya? Antum memahami guru itu nabi atau hamba Allah biasa? Kalau nabi nggak pernah dosa, nggak pernah salah. Cuma nabi sering gagal sebelum menang. Nabi berkali-kali gagal nggak? Berkali-kali gagal. Nah, dalam konsep orang beragama hari ini, kalau benar harus menang. Nggak begitu Nabi mengajarkan. Tarbiyah al-Muhammadiyah, tarbiyah Nabi Muhammad SAW, itu gagal berkali-kali, supaya nanti kalau ente menang, nggak jumawa, nggak merasa besar hati, besar jiwa, besar kepala, biasa aja. Nggak. Nabi kalau mau, bisa aja kan, ketika air nggak ada, keluarin dari tangan. Ketika mau perang Khandaq, orang beratus-ratus, konsumsi makanan cuma untuk 10 orang, tapi bisa. Kok bisa Nabi begitu? Tapi giliran biasa-biasa Nabi nggak? Nabi maunya sunatullah dijalani. Sunatullah hukum alam, hukum sebab akibat harus dijalani. Ya.
وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال coba lihat ayatnya surat Al-A'raf surat 7 ayat 199. Ini disebut uslub da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. 3. Ini semua orang yang mewarisi Nabi Muhammad SAW pasti punya 3 ini. Kalau enggak ya berarti antum dapat sepertiganya. Ini 3 itu bagi 3, sepertiga. Khuzil afwa. 1. Ambillah sikap afwa, tidak gampang tersinggung. Kalau jadi murid sudah gampang tersinggung, gimana nanti antum jadi guru? Ya jadi sekarang siap-siap hatinya digampar-gampar sama gurunya, nanti kuat tuh kalbunya kuat. Ada orang yang cuma disinggung akhlaknya, ada yang disinggung dompetnya, ada yang disinggung time-nya, waktunya, ada yang disinggung pengorbanan jiwanya. Sayyidina Abu Bakar udah lewat itu, hartanya semua sama Nabi, jiwanya untuk Nabi, lengkap di semuanya. Masih ingat Rasulullah SAW lagi di masjid, Sayyidina Abu Bakar bawa semua asetnya kepada baginda Rasulullah SAW. Gak kuat kita. Sayyidina Umar bawa separuh, akhirnya bawa lagi separuhnya. Sayyidina Utsman nggak nyampe. Sayyidina Ali nggak punya apa-apa, bawa dirinya. Makanya beliau siap menjadi pintu baginda Rasulullah SAW. Ya. Ya, wakhudz al-'afwa. Maka orang-orang yang mewarisi akhlak baginda SAW tidak baperan, tidak suka bawa perasaan, tidak gampang tersinggungan. Ya, mulai begitu dengan pasangan kita, dengan teman kita, tetangga kita, ya kita mulai. Jadi jangan gampang tersinggung sama tetangga. Kalau sama tetangga udah nggak bener, gimana sama yang lain? Ya, bisa bacok-bacokan nanti. Nah, wa'mur bil 'urf, ini kalimat indah sekali. Wa'mur, bukan wa'mur al-'urfa. Wa'mur bi. Nah, bi di sini bisa taukid, bisa dengan beberapa makna, karena ada lughah itu memaknai ba itu belasan makna. Baik, bismillah itu bisa berarti isti'anah, minta tolong. A'udzubillah, isti'azah, minta perlindungan. Beda nggak? Billahi a'udz dan a'udzubillah. Kenapa mau baca Quran perintahnya a'udzu? Karena bi juga bermakna tab'id. Sebagian aku berserah, aku berlindung kepada Allah SWT, sebagiannya itu bi. Tapi kalau billahi a'udz itu kul semuanya, dan itu dinaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam jilid 1 di kitab apa? Mafatihul Ghaib, ya. Dan kita mulai belajar, ya. Nah, orang-orang yang lepas dari nafsiyahnya, nah, jadi kita kan sering ngomong nafsiyah, itu yang bisa menerapkan ini dalam hidupnya. Al-'afwa wa'mur bil 'urf. Kalau ngajak orang, ngajak dengan urf. Urf apa artinya? Sesuatu yang menjadi tradisi kebaikan yang dikenal bersama. Nyapa orang itu ya, senang disapa atau sedang nyapa? Senang disapa kan? Mulai senyum atau disenyumin maunya? Disenyumin, maka senyumin teman kita. Sapa dia duluan. Senang nggak kalau orang nyodorin tangan? Senang. Maka kita kalau ketemu kita duluan sodorin tangan. Kalau salaman, adab-adaban nggak mukanya? Lihat mukanya. Jangan, cuma antum sibuk sekali tahunnya ribuan. Itu lain cerita. Buya Hamka kan cerita tuh, kan lagi rame film-film Buya Hamka, ya. Ya, bagus lah, ya. Tapi saya tidak sanggup nontonnya. Ya, Buya Hamka itu cerita, saya tersinggung kalau ada orang salaman sama saya, terus jangan lihat. Nah, itu Buya Hamka nggak sabar, bagi antum. Tapi kalau al-'afu, antum salaman, orang nggak ngeliat, kita sabar. Mungkin dia lagi sibuk, kepikiran apa, kalian ada banyak, urusannya banyak, atau zaujahnya banyak. Wa'mur bil 'urf. Jadi kalau ngajak orang, ngajaknya bil 'urf, dengan sesuatu yang dia paham. Dakwah kok ditolak, ya wajar, antum ngajak sesuatu yang dia nggak ngerti. Jadi kalau ngajak orang dengan sesuatu yang dia paham, itu sebabnya asal thariqatina at-ta'lim. Asal thariqah kita ngaji, supaya orang nggak salah paham. Masa ada orang bersuluk 40 kali, 40 hari, zikir Allah, habis itu besok dia bilang setelah berapa bulan, zikir Allah itu bid'ah, Ustaz. Coba karena dengerin Ustaz Fulan mengatakan zikir Allah itu bid'ah. Ya salah, zikir hu bid'ah. Gak usah tinggi-tinggi ngajinya, bacanya kitab Mafatihul Ghaib aja itu jilid 1. Imam, bukan sufi beliau, Fakhruddin Ar-Razi, ahli tafsir, aqidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i, itu sering zikir hu. Apa kata dia? Saya nulis tentang rahasia hu.
tapi nggak jadi diekspos. Kenapa? Setiap kali dia menyebut nama Allah memejam mata, dia menemukan makna baru dari lafazku. Itu favorit tuh zikir. Mungkin teman-teman mikir ini musir kecoa kali ya. Nah begitu memahaminya. Kalau ada orang bilang bid'ah wajar, itu intinya. Sekarang kan diikuti aja. Intinya kan nggak diikuti banyak orang juga. Dia membawa ke ranah fikih. Ini bukan ranah fikih bro. Ini adalah bab apa? Bab tauhid dan bab riyadhah ahli sufi. Ilmu fikih nggak semuanya bekerja di situ. Ya, ilmu fikih kan ijtihad. Sedangkan itu zikirnya manqul. Nggak perlu dijtihadkan. Ya, la ijtihada fi nas. Nggak ada ijtihad dalam nas. Kalau Allah qul berarti kena. Bagi ulama-ulama ahli zikir, satu lafaz dari nama Allah, Allah Ahad itu bisa dizikirkan. Nggak salah sebenarnya. Ya. Tapi kalau ada orang menyesatkan zikir kita maafin nggak? Maafin, mungkin bacaan dia begitu, itu namanya afwa. Itu sebabnya kita kalau nalkin orang, kita jelaskan dulu bahwa ini zikir, satu zikir sunnah yang diajarkan ulama salafus soleh. Ya. Wa'arid anil jahilin. Ya, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Apa arti jahil? Tidak mengerti. Kenapa Allah spesial mengatakan berpalinglah, jangan tanggapi orang-orang yang jahil. Jangan terlalu serius nanggapinnya. Nanti berlarut-larut. Orang jahil itu apa? Ciri-cirinya. Min alamatil jahli kasratul inkari. Salah satu ciri orang yang jahil itu nggak mengerti, dia suka ingkar. Ingkar itu ada yang sekedar membid'ahkan, menyesatkan, nggak tanggung-tanggung. Sohib kita satu dikafirkan. Ya kan, ente masih dikafirkan ya? Dikafirkan. Bahkan saudara kita di kampung ada yang membutuhkan murtad. Ya, kita senyum aja, dengar begitu senyum. Disibuk dengan orang lain. Kapan disibuk dengan dirinya? Ya. Wa'arid anil jahil. Itu nggak ditanggapin. Nggak ada tuh saya nanggapin orang yang memurtadkan saya. Coba kalau orang nanya, nasnya mana? Kita sebutkan nasnya. Ini ada. Oh, nanti itu menghancurkan kamu loh. Ya, menghancurkan saya, mengangkat saya Allah, bukan dia. Ya. Dalilnya apa? Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkaulah yang mengangkat, memuliakan siapa yang kau kehendaki. Engkaulah yang menghina siapa yang kau kehendaki. Nanti kamu gak viral. Emang saya niat viral? Emang gue asli niat viral? Berhenti ngajar di ribat ya. Ini ya Aldo ya. Ada kita ngaji-ngaji aja. Viral gak viral itu urusan Allah. Ya. Ada yang bilang kita kaya karena YouTube. Bang Dik, ya salah. Kita nggak ngambil 1% pun dari YouTube. Itu teman-teman aja tuh yang kreatif tuh, nggak tahu siapa, saya juga kenal orangnya. Ya. Cek aja rekening kita, nggak percaya. Tapi perlu nggak ditanggapin begitu? Nggak usah, santai aja. Wa'arid anil jahilin. Ya. Dulu kajian-kajian kerohanian, kajian ma'rifatul ruh, orang nggak sepakat. Jadi apapun yang antum buka pasti ada yang nggak sepakat. Terus kita mau berhenti cuma karena ada orang nggak sepakat. Kalau begitu, siapa yang menikmati kajian hikam? Kajian hikam kita dulu berapa orang kiai yang protes. Kita begini kok itu buka. Kan lucu. Quran lebih mulia dari hikam atau hikam lebih mulia dari Quran? Kenapa ente berani buka Quran tapi nggak berani buka hikam? Emang hikam lebih tinggi? Futuhat kok ente kaji, insan kamil kan dikaji. Pertanyaan kita balik logika sederhana aja. Quran lebih mulia atau kita insan kamil? Sederhana tuh logikanya. Lebih mulia Quran, insan kamil, iya ulumuddin, hikam, semuanya diambil istimdad minal Quran. Ilmunya dari Quran. Kalau Qurannya dibuka, itu dibuka juga lah. Karena itu salah satu cara memahami Al-Quran. Ya. Jadi masih ragu-ragu ngaji tasawuf. Usah ragu-ragu. Ya. Nggak akan menikmati kita zikrullah kalau nggak belajar tasawuf. Dan sepertiga diri Nabi Muhammad SAW, itulah yang kita jadikan panduan asas dalam bertasawuf. Nah, ini salah satu akhlak. Maka jangan heran orang bertarikoh belum tentu sampai kepada bertasawuf. Orang bertarikoh kok kalau ngumpul ngomongin orang mulu, ya kan? Kok ngomongin kesalahan orang mulu, mursyid fulan mulu, zawiyah fulan mulu yang diomongin, ribat fulan, surau fulan. Ya mungkin dia belum nyampe di tarikoh, belum di tengah jalan, kalau tarikoh di jalan, belum nyampe di al-afu wa amr bil urf wa arid anil jahilin. Saya mau tanya, ini perintah Allah bukan? Khuzil afwa, ambillah sikap memberi maaf. Ya, wa amr bil urf, kalau ngajak orang dengan sesuatu yang dia mengerti, maka disebut tradisi. Wa arid anil jahilin, berpalinglah dari komentar-komentar orang yang tidak mengerti, baik offline ataupun online.
baik netizen ataupun citizen. Ya aja. Orang yang paling sering diomongin di zaman Nabi siapa? Nabi SAW. Apa omongan mereka? Mulai dari menyesatkan beliau, menghina beliau, melaknat beliau, menyia-nyiakan beliau, kan orang-orang ahli kitab ketika marah bin Nabi SAW faqala assalamualaikum, ya, celaka begini. Ini kan jelas tuh. Baik, ya. Ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama nazalat alaihi hadhihi al-ayah sa'ala Jibril alaihi salam an ta'wilha. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika turun ayat ini, Sayyidina Jibril, ya, sa'ala Jibril, beliau bertanya kepada Jibril an ta'wilha, mengenai ta'wilnya. Faqala lahu hatta as'al al-alim, sampai aku bertanya kepada yang alim. Summa dhahaba fa'atahu, lalu datang kepadanya. Faqala ya Muhammad inna Allah yamuruka an tasila man qata'a. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk menyambung orang yang memutus silaturahim. Ada orang nggak mau ketemu kita, temuin aja. Nah ini Buya Asfi itu kerjaan itu. Wa tu'ti man harama, engkau memberi orang yang menahan pemberian darimu. Salah satunya beri doa, beri salam, beri senyum, ya. Wa ta'fu amman zalamak, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, ya. Gimana? Sanggup nggak? Ya, sanggup nggak memaafkan orang yang menzalimi? Dirasain aja tar ya. Nggak mudah kalau memakai nafsiyah. Mudah kalau pakai ruhiyah. Jadi ini disebut dengan sifatul arwah, sifat ruhiyah, sifat-sifat ruh. Ini dalam diri kita itu ada sifat ruh, afu, berjiwa besar. Jadi terjemahan afu bukan hanya memberi maaf, berjiwa besar. Wa'mur bil urfi, mengajak pengertian, mengajak dengan penuh pengertian. Dan yang ketiga, sabar terhadap ocehan, komentar orang-orang yang jahil. Jadi tiga karakter ini karakter ruhiyah. Nggak ada di kolbu, nggak ada di nafs, adanya di ruh. Di kolbu hanya nama Allah. Tapi di dalamnya kolbu itulah nanti ketemunya. Di dalamnya. Semakin dalam, semakin luas. Jadi jangan heran kalau ada orang yang sudah rajin zikir, khataman, tapi masih begitu aja. Termasuk saya sendiri misalnya, kalau antum nanti lihat, berarti yang dominan saat itu nafsiyah atau qalbiyah, bukan ruh. Oh iya, ya kita kan masih diberikan ruh nafsiyah. Ya, ada sisi nafs, ya, ego kita masih ada, karena kita bukan seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Kenapa ulul azmi disebut ulul azmi? Ini ayatnya surah Luqman. Wasbir, jadi Nabi Luqman itu menurut sebagian ahli sejarah itu nabi. Ya, dan saya cenderung kepada pandangan beberapa teolog bahwa dia seorang nabi. Wasbir, jadi wasiat beliau yang merupakan wasiat Allah, lalu beliau sampaikan kepada anaknya, wasbir ala ma asabak, sabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Itu surah Luqman ayat 17. Inna dzalika min azmil umur, itulah perkara yang sangat luar biasa. Fasbir, surah Ahqaf ayat 35, kama sabara ulul azmi. Nah, sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi, orang yang punya tekad kuat itu bersabar minar rasul, dari sebagian rasul. Berarti tidak semua rasul ulul azmi. Maka Nabi Muhammad SAW menggabung semua kesabaran ulul azmi. Itulah rahasianya kenapa beliau tidak sampai umur 900 tahun 950 tahun seperti Nabi Nuh, tapi pencapaiannya melebihi Nabi Nuh. Lalu di surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu, berilah maaf, berbesar hatilah engkau. Kalau orang besar hati, besar jiwa, gimana? Kalau ada orang kecil komentari dia bahasa, dia komentari nggak? Kan sekarang lagi rame nih, TikTokan di YouTube. Ini bantah, balas lagi, ini bantah, balas lagi. Ya, jadi kayak emang petasan jadinya. Wal yasfahu, ini lamur amr. Hendaklah kamu bermusafah. Apa arti safah? Sapalah dia, ya, bersalamanlah dengannya. Ini perintah bukan? Kalau Allah memerintah wajib bukan? Wajib. Cuma kan kita ini senang ya, nafs itu senang membangkang dari perintah. Kalau ruh tidak. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Ta'ala surah An-Nur ayat 22? Bukankah kamu senang Allah memaafkan kamu? Maka senanglah memaafkan orang lain, itu maksudnya. Kalau bahasa kawan saya dulu, emang kamu lebih tinggi dari Allah? Allah aja pemaaf, masa kamu gak maaf? Itu logika qiyas aulawinya, fikih prioritas kalau dalam fikih, ya, analog utama. Jika Allah ada pemaaf, Allah maha mulia, masa engkau tidak memaafkan? Ya, walaman sabara wa ghafara. Ini yang menarik. Kata ghafara
Kalau ghafara udah biasa, tapi ghafara sekarang dijadikan sebagai fiil yang boleh kita pakai. Ini yang disebut takhallaqu bi khalqillah. Takhallaqu bi khuluqillah. Beradablah kamu dengan adabnya Allah. Apa adabnya Allah? Allah ghafara, menutupi, menghapus kesalahan orang. Walaman sabara ghafara, dan sungguh orang yang mau bersabar dan menganggap orang yang bersalah ke dia itu dia maafkan. Itu disebut ghafara. Innallaha la min azmil umur. Jadi ciri-ciri ghafara itu nggak ingat-ingat. Kalau orang sabar, ingat-ingat deh. Jadi sabara dan ghafara dua sepasang yang mesti dipakai. Sabar dan menghapus kesalahan orang dari kepala kita. Itu disebut ghafara. Walaman, sungguh man sabara wa ghafara, orang yang mau bersabar, yang mau memaafkan, menghapus kesalahan orang dari memori dia, inna dzalika la min azmil umur. Jadi jika ada Nabi-Nabi ulul azmi, maka ini adalah umat Nabi Muhammad, pewaris ulul azmi. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Wala khafa'a bima yu'thar min hilmihi wa ihtimalih. Ya. Anna kulla halimin qad 'urifat minhu zallatun wa hufzat minhu haffatun wa huwa sallallahu la yazidu ma'a kasratil adha illa sabran wa la israfil jahil illa hilman. Ya. Jadi bagaimana santunnya Nabi? Apa santunnya Nabi? Dia sadar dirinya juga nggak selalu tepat berkalam. Maka kalau ada orang salah kalam kepadanya, dia maklumi. Ya. Wala yazidu ma'a kasratil adha illa sabran. Jadi kalau ada orang nyakitin dia, dia sabar. Sabar itu antum nggak tempat. Kalau ngomong nih, semoga Allah membalas ini, nah, itu nggak sabar, itu mendendam itu. Semoga Allah melaknatmu, nah, itu nggak masuk. Masuk deh. Orang sabar itu cukup Allah yang tak. Itu sabar. Tapi orang sabar itu merasakan perih. Kalau orang ikhlas merasakan plong. Pilih mana? Pilih sabar atau ikhlas? Kalau sabar itu kasratul azab, sakit gitu, rasa-rasa gitu. Maka pasangannya ghafara. Kalau orang sudah sabar ghafara, baru ujungnya ikhlas. Jadi syaratul ikhlas, sabar dulu, lalu menghapus itu plong, barulah disebut orang-orang mukhlisin, mukhlasin, ya. Berusaha memaafkan, melepaskan orang itu luar biasa, ya. Ini satu rahasia. Ternyata sakitnya hati itu berbanding dengan apa? Sejauh apa antum merasa sudah bersabar. Jadi semakin sabar, semakin terasa sakit. Tapi kalau orang itu dia melepas, misalnya antum banget sama orangnya, lepas kebenciannya. Nah, jadi sakitnya itu berbanding dengan kebenciannya itu. Atau ini yang patah hati, yang patah hati kan? Ada yang patah hati nih. Orang patah hati itu sakitnya itu berbanding dengan cintanya. Jadi dia harus lepaskan cintanya itu, ya. Lepasin cintanya, pasti lepas sakitnya. Lepasin di sini, ya. Serahkan saja, ya. Jangan-jangan selamanya kita mencintai dengan nafsiyah, ya, bukan mencintai dengan ruhiyah. Ya. Wa ala israfil jahil illa hilman, ya. Dengan lelakunya orang jahil, orang-orang tidak berpengetahuan tapi komentar paling banyak. Ciri-ciri orang jahil itu banyak komentar, ya. Apa sikap kita? Hilman. Apa arti hilman? Hilm, santun, ya. Lalu menyebutkan riwayat, ya. Qala hadatsana al-Qadhi Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Taghlabi wa ghayruhu qalu hadatsana Muhammad bin Attab qala hadatsana Abu Bakar al-Qadhi wa ghayruhu qala hadatsana Abu Isa yaitu Ibnu Sa'id al-Tirmizi qala hadatsana Ubaidullah qala hadatsana Yahya bin Yahya qala hadatsana Malik, dan ada juga riwayat Malik, ya, an Ibnu Syihab Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, ma khuyyirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayn, Nabi tidak diberikan dua pilihan qat, kecuali illa ikhtara aisaruhuma, Nabi memilihkan mana yang lebih ringan, malah bikun isman. Jadi Nabi itu paling suka nyari rukhsah buat kita. Ini ciri-ciri orang yang ada hilm dalam dirinya, ya, biarlah beliau menanggung. Itu sebabnya sebelum wafat beliau nggak ngomong zuriyati, keturunanku, nggak perlu. Beliau cukup ngomongnya apa? Oh, ummati. Kalau zuriat sudah ada jaminannya Rasulullah. Kalau ummati, maka beliau ulang-ulang ummati. Beliau nanggung.
Maka orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW itu hidup dia akan ditanggung Rasulullah SAW. Ya. Fa'in kana isman kana abadan nas minhu. Kalau yang dipilihnya itu dosa, pasti Nabi jauh-jauh dari itu. Waman tuqima Rasulullah SAW nafsihi illa tuntahaka hurmatullah ta'ala fayuntaqam lillahi biha. Ya, atau fayuntaqim lillahi biha. Nabi itu gak pernah bela kediriannya, tapi beliau yang dibelanya siapa? Allah. Sayyidina Ali tidak mau membela kedirian egonya, yang dibela siapa? Allah. Murid langsung gitu juga, dia nggak membela dirinya, dia membela gurunya. Gitu. Kan gurunya Sayyidina Ali siapa? Rasulullah. Tapi ketika orang menyinggung Sayyidina Ali nggak balas, karena itu urusan saya. Nah, yang penting Rasulullah itu jangan singgung. Gitu. Itu beda. Nah, kalau kita ngomongnya sering udah, saya kalau ada orang baik saya lebih baik, kalau orang jahat saya lebih jahat. Tergantung gitu kan? Itu iblis yang ngomong gitu. Gak begitu kalau kita diajarkan Nabi SAW. Kalau ada orang baik, kita lebih baik, benar, separuh. Kalau ada orang jahat, jangan lebih jahat. Berarti ente lebih setan daripada dia. Nah, begitu kita memahaminya. Kita nggak boleh lebih jahat dari dia. Jadi seorang baginda Rasulullah SAW pun, ketika orang Taif melempar dia dengan kotoran, itu kan nafsiyahnya yang diserang. Maka dia nggak balas. Walaupun semua malaikat di bumi dan pemimpin malaikat di langit turun untuk menawarkan bantuan. Kalau antum kayaknya udah gue sakti, malaikat datang. Paling gitu ya. Disinggung dikit nasabnya, paling ngamuk-ngamuk kan. Disinggung dikit torikonya, ngamuk-ngamuk. Ya. Imamnya ditawasulin ke toriko lain, ngamuk-ngamuk. Rasulullah aja ditawasulin banyak orang, masa imam ente aja nggak boleh ditawasulin ya. Ya. Aneh-aneh orang hari ini tuh. Kayaknya rahmat Allah itu sepi di toriko dia doang. Ya. Waruya anna Nabi SAW lama kusurat rubaiyatuhu wa syujja wajhu yawma uhudin syaqqa dhalika ala hasbi syaqqan syadida. Nabi ketika sendi-sendinya, tulangnya patah, ya, giginya copot. Nabi ini nggak ngajarin debus ya, deh. Tapi kalau ada ilmu debus ya itu bagian maunah lah. Wasyujja wajhuhu yawma Uhud, dan wajahnya beliau disakiti memar ya pada perang Uhud. Yang gelisah siapa? Syaqqa dzalika ala ashabihi, ya, syaqqan syadida. Itu membuat rumit para sahabat jadi gelisah. Wa qalu, ya, kemarin waktu di kampung, mobil kerosok dikit doang, cuma emang karena mobilnya berat. Udah datang 4 mobil, berarti mobil. Masya Allah, mobil jalannya bikin demam, berajum, pulang-pulang bikin demam, kita mau biasa aja. Kita nyampe di rumah, mereka berjadi kejadian. Kayak polisi India. Kejadian selesai, polisi baru datang gitu. Oh, polisi India mana? Wa qalu law da'awta alaihim. Apa kata sahabat tuh? Ini lihat sahabat nih. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan laknat bagi mereka? Alaihim. Idda'a ala, itu doa buruk. Da'ali, doa baik. Allah maghfir lahu apa alaihi. Kalau takbir ketiga salat jenazah, Allah maghfir lahu apa Allah maghfir alaihi. Kalau alaihi nggak cocok usul bahasa Arab ya. Jadi maghfir lahu itu simbol kebaikan. Allahumma, gimana sini? Lau da'uta alaihi ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membalas mereka dengan doa yang mustajab itu? Lau da'uta alaihim, seandainya engkau mendoakan laknat, hancur mereka. Apa kata beliau? Ini jawabannya. Nabi udah patah badannya, giginya udah rombong, mukanya udah memar. Sahabat di depan kena panah, kena tombak. Jadi sahabat Nabi lagi berdiri, waktu ada tombak melayang. Ada sahabat kemudian menjadi tameng Rasulullah SAW, ketusuk jantungnya langsung meninggal. Itu meninggal terindah beliau itu. Ya. Lalu Nabi menyolatinya. Di saat Nabi nyolati mereka, apa kata sahabat? Seandainya akulah yang disolatkan baginda Rasulullah SAW. Itu sahabat mujahidin berharap semoga mereka meninggal sebelum Nabi wafat supaya Nabi yang nyolatin. Kalau Nabi nyolatin berarti Nabi yang doain. Apa kata Nabi? Allah firlahu, ya Allah ampuni dia. Masuk surga nggak itu? Masuk surga dia langsung. Maka sahabat-sahabat pengen jalan pintas. Itu sekelas sahabat masih begitu. Tapi Rasulullah SAW ketika doanya diminta untuk menghancurkan musuh, apa jawaban beliau? Inni lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus sebagai pelaknat, pengutuk, pengancam. Ya, jadi kalau ada ulama, mursyid, zuriat Nabi, suka ngancam-ngancam, dia belum mengikuti manhaj Nabi SAW. Kita juga nggak usah bilang dia ini pengkhianat Rasul, enggak. Dia belum mengikuti aja. Mungkin karena masih muda, atau sudah tua, tapi sekelilingnya muda-muda. Ya, Nabi, sekelilingnya muda-muda, dan juga yang tua-tua. Apa kata mereka? Beres tuh Rasulullah, kalau engkau angkat tangan, doa kepada Allah. Tapi Nabi jawab, inni lam ub'ats la'anan, walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan
Aku diutus sebagai orang yang dai, suka mengajak dengan kelembutan, warahmatan, penuh kasih sayang. Nah, ini yang disebut pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah mahdi qaumi. Doa Nabi. Jadi Nabi tetap angkat tangan, tapi doanya, ya Allah, berilah petunjuk kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengerti. Berarti Nabi ngamalin surat Al-A'raf ayat 199 bagian akhir, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari mendoakan, melaknat orang-orang yang jahil. Jadi gimana? Masih mau laknat orang? Nggak usah. Antum kalau laknat orang, kesaktiannya, keramatnya diambil di dunia. Karena setiap mukmin itu ada karomahnya. Setiap mukmin ada karomahnya, apalagi wali. Jadi nggak usah laknat orang. Dan itu nggak mungkin kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sangka ke orang itu sulit. Yang udah tuh sangka ke Allah nanti bisa langsung semua. Ya. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعد كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه. Ada seorang wali ketika dia direndahkan di satu resto, dia keluar, restonya kebakar. Tapi wali itu sedih. Apakah seandainya aku tidak berdoa saat itu, seandainya aku memaafkan saat itu, mungkin Allah akan selamatkan itu rumah makan. Tapi kalau muridnya ngomongnya, kalau tuh ente nggak lihat guru aneh, sakti kan, yang coba-coba ganggu guru aneh. Tuh kalau murid tuh euforia keramat, ya. Jadi keramat tuh euforia aja. Nah, kita nggak begitu. Orang disinggung membalas itu biasa, itu normal. Orang dipukul balas memukul itu biasa. Tapi antum disakiti tak membalas itu luar biasa. Orang melaknat antum nggak balas melaknat itu luar biasa. Itu baru namanya Al-Muhammadi. Itulah yang disebut Thariqah Al-Muhammadi. Akhlaknya adalah idfa' billati hiya ahsan, sederhana tuh. Jadi Thariqah Al-Muhammadi itu nggak aneh-aneh. Thariqah Al-Muhammadi itu Thariqah Al-Afu wal Hilmu wal Ihtimal wal Sabr. Itu dia Thariqahnya, itu yang kita baca sebelumnya. Nah, itu hampir sama dengan tadi, ya, riwayatnya diulang oleh beliau, hampir sama. Ada yang lebih menyakitkan. Jadi di masa Nabi itu ada citizen, bukan netizen. Nabi habis perang, dapat harta sebab perang, terus bagi-bagi. Di suatu kali, lalu tulis ini sebagian. Ketika dibagi-bagi, tiba-tiba ada satu delegasi datang, apa kata dia? Ya adil ya Muhammad. Bukan adil ya Rasulullah. Anda dari Bukhari ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, engkau harusnya berbuat adil. Tuh, sekelas Nabi dituduh tidak adil. Apalagi cuma Presiden Jokowi, apalagi cuma Presiden SBY, apalagi cuma Presiden B.J. Habibie, apalagi Soeharto, apalagi Gus Dur. Ya. Kalau di Malaysia siapa? Mahathir. Sekarang yang ini Ibrahim gitu. Anwar. Di mana-mana antum mau orang benar nggak benar memimpin, itu pasti akan dituduh tidak adil, minimal oleh orang yang tidak dapat bagian atau bagiannya kurang banyak. Ya. Jadi saya nggak ada urusan dengan mereka itu sebenarnya gimana. Emang sudah tua orang memimpin begitu. Ya. Sudah tua orang memimpin begitu. Fa'inna hadhihi ma'urida biha wajhullah. Ya. Lam yazid hu fi jawabi an bayyana lahu ma wajahilahu. Ya. Nabi balas enggak? Enggak, Nabi biarin aja. Ketika Khalid mau ngambil pedang, apa kata Nabi? Kembalikan pedang. Ya. Tapi Nabi kasih kabar, nanti dari kelompok orang ini akan muncul orang-orang dia hafal Quran, sholat dia bagus-bagus tapi meremehkan sholat kamu, baca Qurannya bagus tapi gak tembus sampai ke dada. Berarti dia kalau baca Quran dan sholat dia sibuk sama sholat orang, sibuk dengan bacaan orang, dia gak sibuk dengan kalbunya. Dan hari ini banyak. Nah, Indonesia ini indah, banyak muslimnya, cuma masalahnya kejadian ini nanti banyak di Indonesia. Dan semoga ulamanya, umaranya berjuang terus untuk meminimalisasi itu akan ada, tapi nggak akan bisa, ya nggak akan hilang semua. Kita doakan, dan itu hak para pemimpin. Ya, kita doakan pemimpin kita mampu menanganinya. Ya, untuk mau kayak Surya sudah nggak mampu menangani. Guru dari ayah dari guru saya lagi ngajar di bom. Kawan-kawannya Syekh Afyuni dibom. Ya. Syekh Hasul dituduh ulama penjilat. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Di riwayat lain, Nabi hanya balas
Waihak faman ya'dil illa ma'adil. Kalau bukan aku yang adil, siapa lagi? Nabi cuma ngomong gitu dong. Nabi nggak ngomong kafartu billahi al-azim, itu kafir, enggak. Ente terlanan, enggak. Kalau sahabat bergerak, nah antum pewaris siapa nih? Sahabat yang geram itu sebelum dia ditarbiyah oleh Rasulullah, itu tarbiyah buat sahabat. Sahabat ngamuk enggak? Gitu. Jadi jagain Nabi dengan jaga Nabi itu baik nggak? Jaga guru baik nggak? Tapi jaga guru, jaga Nabi, tapi dengan cara yang tidak baik, itu juga tidak baik. Orang cuma ngomong, pak ente pakai pedang, itu nggak baik. Dia ngomong, balas ngomong. Dia fisik, baru kita main fisik. Dia bersenjata, baru kita bersenjata. Di negeri kita yang punya hak pegang senjata siapa? Ya pemerintah. Maka kita serahkan urusan itu kepada mereka. Itu sebabnya guru-guru kita dari dulu, untuk bab seperti ini, wajib kita mendukung para ulama. Disitulah dibully Syekh Ali Jumaah. Lalu murid terbaiknya bersama Said Al-Azhari. Aneh di Indonesia, para kritikus pemerintah, pembenci pemerintah, itu malah baik sekali dengan Said Al-Azhari. Padahal mereka pembenci As-Sisi, Presiden Mesir. As-Sisi itu penasehatnya siapa? Bersama Said Al-Azhari. Jadi ambigu, baik kepada orang tokoh di luar, tapi nggak baik ke tokoh di dalam. Baik ke ulama di luar, tapi nggak baik ke ulama di dalam. Mungkin dia pengen negeri ini seperti negeri sana juga. Ya? Nah, kita nggak mau. Ya? Kita nggak akan ikut-ikutan begitu. Semoga antum nggak mudeng siapa yang saya maksud ya. Masih ingat Abdullah bin Ubay? Masih ingat Yahudi yang ngasih Nabi makanan tapi diracuni? Apakah Nabi kemudian membalas? Tidak. Lalu Ubay bin Ka'ab, ada Nabi bin Asam ketika menyihir, Nabi bisa disihir loh. Nabi bisa disihir. Kira-kira Bang Dik bisa disihir nggak Bang Dik? Siapa yang menyihirnya? Itu sakti sekali itu orang, Nabi bin Asam. Jadi kalau ada wali Allah, ada wali setan. Bisa menyihir Nabi. Kenapa? Nabi masih punya sisi lahiriah, itu bisa disihir. Ya. Nah, Nabi bin Asam menyihir Nabi wa qad ulima bihi wa uhiya ilaihi bi syarhi amri. Nabi diperintahkan untuk berlapang dada wala ataba alaihi fadlan wa qaqabati. Enggak disiksa. Berdasarkan itu, ulama kita ikhtilaf mengenai hukum penyihir itu hukumannya apa? Kalau ada orang nyantet hati gitu, itu hukumannya apa? Ahli fikih ada yang sepakat sampai hari ini. Ya. Kalau masuk ke perundang-undangan, belum ada kan undang-undang yang mengcover itu? Belum ada. Wa kadzalika lam yu'akhir Abdullah bin Ubay. Antum bayangkan, Abdullah bin Ubay menyebar kabar istri tercintanya setelah Khadijah itu berselingkuh. Siapa sosial medianya siapa? Penyebar WA-nya siapa nih? Dulu kalau ada WA dia yang pegang nih. Abdullah bin Ubay. Apakah Nabi kemudian mencuci maki dia enggak? Nabi ketika Abdullah bin Ubay mati, Nabi sholatin. Itulah terakhir Nabi diizinkan menyolati orang-orang munafik. Jadi Jibril tuh nggak tahan, lihat. Jibril nggak tahan, sahabat-sahabat nggak tahan. Itu kalau ada orang dia masih ragu ikut Nabi pasti murtad. Ah Muhammad ini, jangan. Masa Abdullah bin Ubay jadi mesti disolatin gitu. Tapi sahabat-sahabat untuk nasihat sudah selesai. Abdullah bin Ubay buat isu tentang Nabi itu berkali-kali, nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Mati dia siapa yang ngelatih? Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah, apakah boleh memastikan setelah Rasulullah kemudian siapa? Uzaifah al-Yamani. Apakah boleh memastikan orang yang munafik hari ini? Nggak boleh. Oleh karena itu, kalau cuma beda pemilihan, jangan terjadi kayak 2000 sebelum 2020 itu. Cuma karena dia nyoblos fulan, lalu dia nggak disolatin di masjid. Jangan kejadian itu lagi. Memang ada di hadis, siapa yang nyoblos fulan, maka dia munafik. Tidak boleh solatin, kan begitu. Karena di zaman Rasulullah nggak ada pemilihan. Di masa Abbasiyah dan Umayyah, menteri-menteri itu banyak yang non-muslim. Menteri-menteri gubernur itu beberapa non-muslim. Ya, data-datanya bisa kita cek dalam kitab tarikh ya. Ini cerita Badui ini, antum coba dengerin ya. Anak-anak radhiyallahu ta'ala anhu kuntu ma'an Nabi SAW. Ya. Dari aslinya Anas, aku bersama Nabi SAW, wa alaihi burdun ghalizun hasyah. Beliau ada kain yang disebut burd, yang agak kasar sedikit ujungnya. Ya. Fa jabadahu al-Arabi. Nah, jabadahu al-Arabi artinya ditarik oleh orang Arab.
biridaihi jaddatan syadidatan, dengan tarikan yang keras, hatta atharat hasyatul bur fi safhati atiqihi, sehingga karena ujungnya kasar itu berbekas di kulit Nabi SAW. Semua qala, apa katanya orang Arab Badui ini? Ya Muhammad, tuh kayaknya friendly kali ya. Friendly kok kurang ajar. Apa emang dia nggak ngerti? Apa kata dia? Ya Muhammad, ya. Ihmil li ala ba'iri hadaini min mal allazi 'indak, ya. Tolong bawain dong. Ihmil li ala ba'iri, tolong angkat ini, taruh di atas kendaraanku. Ini harta Allah, katanya. Allazi 'indak, yang engkau mau pegang itu kan harta Allah juga. Fa innaka la tahmili min malika wala min mali abika, ya. Kamu tidak boleh ngambil untukku dari hartamu, kamu tidak pernah mengambil untukku dari hartamu dan dari harta ayahmu. Terus kata Nabi balas gak? Nabi gak balas, Nabi cuma ngomong al-mal malullah, benar. Harta ini harta Allah. Jadi Nabi mengiyakan. Jadi orang Badui ini pakai ilmu hakikat, yang kamu pegang itu punya Allah semua. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Punya Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Maka itu Nabi kan suka pakai lidah. Jadi kita suka pakai sunnah nih Bang. Pakai ini. Ditarik sama dia, terus dia bilang ini harta Allah ya Muhammad. Dari ambil terus bilang, tolong kamu bawain ini sama punya dia, tolong taruh di kendaraan saya, tolong bawain. Nabi dia mal Allah, Nabi mau betul ini harta Allah, wa na'abdu, saya hanya hamba Allah, ya. Summa qala wa yuqalu minka ya Arabi ma fa'alta bi, ya. Nabi itu wa yuqalu minka, yang ditarik darimu. Ya Arabi ma fa'alta bi. Waduh, orang Arab, kamu mau apa lagi sih gitu ya. Cuma ngomong gitu doang. Nabi ngomong dia jahil, enggak? Nabi ngomong gitu. Nabi cuma ya Arabi. Badui. Itu mau ngomong apa lagi? Itu mau ngapain lagi? Jadi Nabi malah santai. Itu namanya hilm. Nah, itu kalau nyaksin itu terjadi sama guru kita, senyum aja. Ya, ada orang begitu tuh, preman-preman kadang ketemu ya. Arabi ya. Teman lama mau gimana lagi? Ya. Guru kita dengan panggil buya. Dengan orang jangan marah, biarin. Teman. Ya, nggak usah terlalu repot dengan gelar-gelaran ya. Qala lima. Qala la, ya, belum mengatakan tidak. Qala lima. Lalu Nabi nanya. Setelah orang itu nggak ada lagi. Li'annaka la tukafi'u bis-sayyi'ah sayyi'atah. Ternyata orang Arab ini, preman, Badui, itu suka nguji. Kan Nabi nanya, orang Arab, kamu mau apa lagi? Silakan, kira-kira gitu. Terus orang Arab ngomong, ya, saya nggak mau ngapa-ngapain lagi, nggak mau ngerjain lagi ya Muhammad. Ya, kenapa? Li'annaka la tukafi'u sayyi'ah bis-sayyi'ah. Karena engkau tidak membalasi keburukan dengan keburukan yang sama. Apalagi lebih jahat. Jadi nggak usah doain orang, ya nah ini berarti Nur Muhammad terbit dalam diri kita. Jadi mengaktifkan Nur Muhammad nggak perlu kayak merem, terus pegang dada, agak gitu, itu norak. Mengaktifkan Nur Muhammad, aktifkan perangkat-perangkatnya ini. Al-Hilm, santun. Ini disindir dikit, katanya kajian Nur Muhammad, langsung tersinggung dan mengatakan kajian orang itu sesat, hanya dia yang benar. Itu Nur Muhammad kan Nur Memek tuh ya. Kalau fadhahika Nabi SAW, Nabi tersenyumnya. Nabi itu kalau disebut dhahika itu tersenyum. Karena Nabi kalau tertawa hanya terlihat gigi dan tidak terdengar suara. Kalau kita kan ketawa terdengar suara. Termasuk hari Bang. Kalau ketawa ya kita bersuara. Dan kita bukan Rasulullah SAW. Semua amra yahmillahu ala ba'irin syair wa ala akhar tamrunnya. Lalu Nabi yahmillahu, ya, merintahkan sahabat untuk bawain barang, kasih hadiah. Maka dikasih hadiah. Wow. Orang yang merendahkannya mungkin memuji dia, malah dikasih hadiah. Orang Arab kalau memuji itu udah tinggi tuh ininya. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma'arad Rasulullah SAW muntasiran min mazlimatin zulimaha qat. Nabi tidak pernah muntasiran, minta pembelaan terhadap kezaliman yang mana dia dizalimi. Barangnya diambil itu. Malam takun hurmatan min maharimillah, selama itu bukan kehormatan Allah, ya Allah. Daraba biyadi syai'an qat illa yujahida fi sabilillah. Ya. Nabi tidak mengeluarkan senjatanya kecuali fi sabilillah. Jadi kalau cuma beda faham, haram mengeluarkan senjata. Ya, main fisik itu haram. Apalagi nembak. Dulu Syekh siapa yang ahli Quran yang meninggal, baru ini. Ada fatwanya yang aneh sih dulu tentang masalah kurban, tapi Allah mampuni. Ditembak di mana? Tadi tusuk. Ya. Dan dia ternyata ketika ditusuk gak doain jahat-jahat. Luar biasa juga tuh orang. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Juga ada di Saudi
dia sufinya Wahabi, pengarang La Tahzan. Walaupun dia nggak mau disebut sufi. Siapa namanya? Aid Al-Qarni. Itu ditembak waktu di Filipina. Ya. Cuma akidah dia kan akidah Ibnu Taimiyah. Bahkan dia pun sekarang di Saudi ditahzir oleh Wahabi. Jadi Wahabi mulai Wahabi karena dia cenderung kepada kalam-kalam sufi, kalam-kalam hikmah dia. Dan dia punya kitab syair isinya hikmah-hikmah. Aid Al-Qarni ya. Walaupun saya tidak terlalu menikmati bacaan buku beliau La Tahzan, tapi dalam hal ini kagum juga kita sama orang-orang itu ya. Luar biasa. Udah nggak boleh ceramah terbuka sekarang. Gak tahu udah berizin lagi tuh nggak? Di Saudi luar biasa. Antum kritik sedikit, nyindir pemerintah dikit, apalagi bela Hamas. Ya, melakukan ikhwan muslimin itu kalau di Saudi ente jadi imam langsung turun. Ya, itu udah kejadian pada Sa'ad Al-Ghamidi, imam Madinah. Ada Turaifi, nggak boleh lagi ceramah terbuka. Di Indonesia, ulama-ulamanya dapat nikmat kebebasan ngoceh, kebebasan berceramah, tapi kurang syukur nikmat. Masih bilang aja, ya. Jadi ada orang yang vokal di TV itu, yang bilang negara kita ini otoritas. Dia ngomong begitu, nggak ditangkap tuh orang. Itu giliran orang nggak syukur nikmat begitu, ya. Baik. وجيء إليه برجل فقيل هذا أراد أن يقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن ترى ولو أردت ذلك لن تسلط عليها. Jadi ini sahabat ini kan ada yang suka panas gitu. Ada orang pengen bunuh Nabi. Ya. Lalu didatangkan orang itu terus dilaporkan wahai Rasulullah orang pengen bunuh engkau. Apa kata Nabi? Lan tura walau aradta dzalika lam tusallat alayya. Enggak akan terjadi. Kalau ada ente mau bunuh aku lan tusallat alayya. Aku pun tidak berdaya. Aku hanya dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan itu terjadi buat Nabi SAW ketika pedang sudah di leher, ditanya, "Man yang nahu kami ini?" Jawabannya apa? Ini di hari sebelumnya yang kita skip ya. Jawabannya Allah. Coba Bang Do, mau ditusuk orang, siapa yang melindungi engkau dari tusukanku? Jawab Allah, langsung ditusuk langsung. Gak ada efeknya. Nah, Nabi pernah ditarik-tarik bajunya ya, oleh seorang yang dia belum Islam saat itu Zaid bin Sa'anatah. Umar marah kepada orang itu, tapi Nabi senyum aja. Nah, itu kan kejadian. Coba kalau antum, ini bayangkan, ini baru, saya bukan Nabi. Kita habis pengajian, salaman. Harusnya ada murid gimana? Dia yang merunduk, ada murid banyak. Kalau ada guru tidak sombong, kayak Jumawa. Tapi kita ditarik. Itu gaya-gaya. Jadi kalau salaman, tangan kita ditarik sama dia. Dia gini bareng kita. Dia mau peluk kita ceritanya. Halo. Mau ikut ngaji. Nyam. Nah, apakah Nabi SAW marah? Enggak. Nabi tabassam. Cuma orang yang iri akan ngomong tuh, dia senang tuh kan, disalamin, senang dicium tangannya. Kayak orang yang susah gitu. Ada aja salahnya tuh. Lalu di hadis berikutnya, faqala Rasulullah ana wa huwa kunna ila ghairi dzalika minka ahwaj Umar an ta'murani bi husnil qada wa tu'maru bi husnil taqdi. Ya, semua ini teman-teman kata beliau ya, wa dzalika annahu kana yaqulu ma baka min alamati an-nubuwah syai'un illa wa qad araftuha fi Muhammadin illa ithnaini lam ukhbirha. Yasbiquhu ilmuhu jahluhu wa la yaziduhu shiddatul jahli illa ilman fa akhtabarahu bi hadha fa wajadaka ma wasif. Jadi Arab Badui ini ternyata dulu diam-diam pernah belajar keberhasilan, lalu mendapatkan ciri-ciri nabi akhir zaman. Yang tersisa pada dirinya ada dua. Yang paling penting adalah al-hilm, kesantunannya, maafnya lebih dahulu daripada emosi kejahilan. Nah, maka disebutkan di sini, yasbiqu hilmuhu jahlahu. Ya, sikap santunnya melewati kejahilannya. Ya, gimana? Kita begitu nggak? Kalau belum berarti Nur Muhammad belum terbit di dalam dirinya, belum pas jadi masuk ke Thariqah Al-Muhammadi. Thariqah Al-Muhammadi itu judul kitab dari Syekh Al-Barkawi. Sudah ada terjemahannya, cari Bang Dik. Thariqah Al-Muhammadi isinya adalah ringkasan dari ringkasan Ihya Ulumuddin. Sifat-sifat terbaik yang ada di Ihya Ulumuddin, itu yang menjadi Thariqah Al-Muhammadi ya. Dan di ujung bab qala li Abi Sufyan ya, Nabi pernah berbicara kepada
Abi Sufyan. Sebelum itu, ya, qala Anas, sahabat wa samanuna rajulan min Tan'im. Salat subuh dia turun Rasulullah SAW. Nabi ketika mau haji, ketika mikot sampai di Tan'im. Sampai di Tan'im apa yang terjadi? Dan mikotnya Al-Madinah di Tan'im. Ada 80 orang datang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Fa'ukhidu, tapi mereka dikalahkan. Fa'ataqahu Rasulullah SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi bunuh mereka, memaafkan. Nah, maka hati-hati kepada kelompok-kelompok pemberontak dan teroris. Maafkan dia, tetapi batasi dia. Karena ada ungkapan, ya sekalipun khianat, hati-hati. Ada biji khianat dalam dirinya. Kalau ungkapan orang belum, sekali londo ya londo, sekali bangsat ya bangsat katanya. Ya, itu bahasa orang dulu ya. Kita hati-hati ya. Fa'Allah Ta'ala, lalu turunlah surat Al-Fat ayat 2-4. Silakan dibaca di rumah. Lalu qala li Abi Sufyan, berkata kepada Abu Sufyan, qad siqa ilaihi ba'da an jalaba ilaihi al-ahzab wa qatala ammahu wa asaw wa mathala bihim fa'afa anhu wa latafu fil qawl. Nabi itu ketika perang Uhud yang meninggal pamannya bukan? Sayyidina Hamzah. Ya, sahabatnya banyak mati perang Uhud. Mati. Ya. Tapi ya'fa anhu wa latafu, itu di perang Ahzab. Maka ada surat Al-Ahzab, ya, kejadian di Al-Ahzab itu beliau afa anhu wa latafu fil qawl, ya, kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan kan Islamnya 2,5 tahun sebelum Nabi wafat, yaitu Fatu Mekah. Maka sampai hari ini orang Syiah tidak percaya Abu Sufyan itu Muslim, karena mereka mengurusi isi hati orang. Mereka tidak percaya bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam. Bagi mereka Muawiyah itu munafik, bagi kita itu urusan Allah. Makanya Sayyidina Ja'far Al-Qahtani, Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani, kata beliau, meskipun mereka konflik dan konfliknya dengan Ahlul Bait Muawiyah, karena mereka cinta kepada Nabi, iman kepada Nabi, Allah ampuni semuanya. Jadi kalau Allah di ilmunya sudah diampuni semua itu, terus kenapa kita membenturkan lagi antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, ya? Coba kalau begini, Rafiqah akan bisa bahas nanti. Ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka anta alam anna la ilaha illallah, ya? Bukankah telah datang kepadamu wahai Abu Sufyan bahwa engkau mengetahui tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Dan jawaban Abu Sufyan, dia bi anta wa ummi ma ahlamaka wa wasalaka wa akramaka. Abu Sufyan khawatir dibunuh. Tapi apa jawaban Nabi ketika Abu Sufyan kalah, yang sudah membunuh banyak keluarga Nabi SAW? Ma ahlamaka wa wasalaka wa akramaka. Ma di situ lita'ajjub. Ma awsalak, ma ahlamaka. Enggak ada orang yang sesantun engkau, selembut engkau. Maka ahlam halim ini bisa juga diartikan lawan dari dendam. Halim berarti orang tidak pendendam. Kalau terjemahan Indonesia hanya santun, tapi ada tambahan ma'ahlamaka, sungguh santun tidak pendendam engkau wahai Muhammad. Wa awsalaka, sungguh engkau menyambung silaturahim wahai Muhammad. Wa akramaka, sungguh engkau orang-orang, ya, yang paling karim, disakiti tapi balas memuliakan. Mau latihan belajar begini,